Baik, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai self-tolerance timus atau toleransi timus. Sebelum mulai presentasi, izinkan saya selaku perwakilan kelompok untuk memperkenalkan anggota kelompok 1. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Dewa Ayu Pratini Putri dengan NIM 037. Kemudian ada Niputu Ika Chandra Lestari dengan NIM 038. Selanjutnya Kade Ulan Citrayani dengan NIM 039. Lalu ada Imande Yogi Hardianta dengan NIM 040. Selanjutnya ada Igede Yudi Kristiawan dengan NIM 041. Kade Widiani dengan NIM 042. Selamat Eka Lestari dengan NIM 043. Dan yang terakhir Niputu Lisa Anjani dengan NIM 044. Adapun pokok pembahasan mengenai toleransi timus pada presentasi kali ini yaitu mencakup beberapa poin. Yang pertama ada pendahuluan, kemudian ada faktor terjadinya toleransi imunologi, ada toleransi sentral, toleransi timus, dan mekanisme dari toleransi timus itu sendiri, serta gagalnya toleransi timus. Baik, yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pendahuluan, di mana ini mencakup mengenai toleransi imunologi. Toleransi imunologi. Toleransi imunologi atau immunological tolerance adalah ketidakmampuan dari sistem imunitas untuk memberikan respons atau unresponsiveness terhadap suatu antigen dikarenakan induksi dari antigen yang sama sebelumnya. Sel limfosit yang berhadapan dengan antigen dapat menjadi aktif dan menghasilkan respon imun, ataupun dapat menjadi tidak aktif atau tereliminasi dan menghasilkan toleransi. Antigen yang menyebabkan toleransi disebut dengan tolerogen atau tolerogenic antigens. Toleransi terhadap antigen yang diproduksi tubuh atau self-antigen disebut sebagai self-tolerant. Sistem imun pada dasarnya dipegang oleh dua sel utama, yakni sel limfosit B yang berperan dalam respon humoral dan juga sel limfosit T yang berperan dalam respon seluler. Ketidakmampuan kedua sel tersebut dalam memberikan respon terhadap antigen spesifiknya dikenal dengan istilah anergi. Limfosit anergi disebut juga dengan klonal anergi adalah kegagalan dari klonal sel B ataupun sel T untuk bereaksi terhadap antigen dan menjadi representasi terhadap mekanisme untuk mempertahankan toleransi tubuh itu sendiri. Selanjutnya ada prinsip dari toleransi imunologi. Jadi terdapat prinsip penting bahwa toleransi imunologi dapat terjadi karena adanya induksi dari suatu antigen pada suatu masa perkembangan limfosit dan proses induksi tersebut dapat dilakukan secara buatan. Nah, proses induksi toleransi ini disebut juga dengan induksi tolerance, kemudian dijelaskan dalam dua tipe, yakni tipe toleransi sentral atau central tolerance dan toleransi peripheral atau peripheral tolerance. Toleransi sentral dijelaskan sebagai toleransi yang timbul selama perkembangan dari sel limfosit. Sementara toleransi peripheral dijelaskan sebagai toleransi yang timbul setelah sel limfosit meninggalkan organ perkembangan primer. Baik, pada presentasi kali ini akan dijelaskan lebih mendalam mengenai toleransi sentral atau toleransi timus, di mana akan dijelaskan mengenai definisi toleransi timus dan juga mekanisme kerjanya. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Niputu Ika Chandra Lestari dengan NIM 038. Jadi di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu saya akan bawakan materi mengenai lanjutannya adalah faktor terjadinya toleransi. Jadi dilihat pada slide, faktor terjadinya toleransi disebabkan oleh limfosit B dan juga limfosit T. Toleransi dipengaruhi oleh keterlibatan sel darah putih yang disebut dengan limfosit T. Normalnya, antigen dari suatu bibit penyakit masuk ke dalam tubuh dan terdeteksi oleh sel penyaji antigen. Kemudian, sel penyaji antigen mengirimkan sinyal kepada limfosit B guna menghasilkan antibodi tersebut. Antibodi akan bekerja khusus untuk melindungi tubuh dari kuman yang masuk ke dalam tubuh. Selanjutnya,
antibodi ini akan menempel pada antigen, kemudian sel T mencari antigen yang ditumpangi antibodi dan menghancurkannya. Agar antibodi bisa terbentuk, toleransi terhadap antigen harus terjadi. Terbentuknya toleransi antigen diatur oleh sel T regulator. Namun, tubuh bisa menghasilkan sel T yang bersifat autoreaktif. Sel autoreaktif inilah yang bersifat menjadi penyebab toleransi. Sel T regulator bekerja dengan mengendalikan sel-sel yang terlibat pada sistem imun dan menghapus sel T yang bersifat reaktif. Jika penghapusan tersebut tidak berjalan sempurna, sel T autoreaktif akan lolos dari seleksi dan sel T autoreaktif akan beredar ke dalam tubuh dan dampaknya akan menyerang sel tubuh tersebut sendiri. Nah, faktor lainnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Ulan Citrayani. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dan pembahasan mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya toleransi. Nah, di sini umumnya kami membahas toleransi timus. Nah, pada toleransi timus ini terjadi kegagalan pada antibodi untuk memproduksinya. Nah, pada faktor ini kami akan jelaskan mengenai faktor responsible for promoting tolerance. Nah, jadi selain dari sel T dan juga sel B, ternyata ada faktor-faktor lainnya yang dapat mempengaruhi terjadinya self-tolerance tersebut. Nah, faktor-faktor tersebutlah yang menyebabkan kegagalan antibodi tersebut. Nah, faktor-faktor tersebut diantaranya yang pertama itu ada high dose of antigen, itu artinya kadar antigen yang terlalu berlebih. Selanjutnya ada resistance of antigen, itu menandakan bahwa antigen tersebut sangat kuat sehingga antibodi gagal dalam sehingga gagal memproduksi antibodi. Terus selanjutnya ada route of administration atau jalur administrasinya, dan selanjutnya itu adalah kerendahan dari level co-stimulator, dan selanjutnya ada presentation of antigen by immature, dan faktor selanjutnya adalah faktor lainnya atau adjuvants yang dapat mempengaruhi terjadinya self-tolerance pada timus. Nah, selanjutnya di sini saya akan bahas hal yang berhubungan terutama dengan faktor yang mempengaruhinya, yaitu adanya sel T. Jadi sini penting untuk dibahas yaitu mengenai thymic atau thymus medulla and the control of sel T tolerance. Jadi penting untuk dibahas mengenai kontrol dari sel T tersebut pada kelenjar timus yang dapat menyebabkan self tolerance tersebut. Jadi berdasarkan gambar yang ada pada slide ini menggambarkan kontrol pada sel T untuk self tolerance dari kelenjar timus tersebut. Nah, timus ini akan menghasilkan beberapa jenis sel T yang memainkan peran dan kunci dalam respon imun bawaan dan adaptif. Nah, selanjutnya generasi sel T di timus itu melibatkan timusit yang belum matang yang menjadi sasaran pemeriksaan berurutan saat mereka menjalani migrasi intratimus. Nah, untuk memastikan bahwa timus itu menghasilkan sel T yang mampu mengenali antigen di jaringan perifer, maka korteks itu perlu mendukung adanya seleksi positif timusit CD4+, CD8+ ganda positif atau DP, yang mana sifat imatur tersebut akan mengenali kompleks sel peptida atau MHC yang diproduksi dan diekspresikan oleh sel epitel timus kortikal atau CTEC, yang mana proses itu akan menyelamatkan timusit DP dari kematian sel dan mampu diferensiasi lebih lanjut lagi. Nah, termasuk itu adalah ekspresi atau ekspresinya dari reseptor kemokin CCR7 yang memandu timusit yang baru sehingga dipilih ke dalam medula. Nah, itu
itulah penjelasan mengenai kontrol pada sel T tentang self tolerance pada kelenjar timus. Baiklah, kali ini saya Yogi Ardianta dengan NIM 040 akan melanjutkan presentasi dengan toleransi sentral. Toleransi sentral adalah jenis toleransi imun yang terjadi di timus dan sumsum tulang atau organ limfoid primer. Hal ini adalah mekanisme utama yang membantu sistem kekebalan untuk membedakan dirinya dan bukan dirinya. Dengan kata sederhana, toleransi pusat memfasilitasi identifikasi sel B dan sel T matang sendiri tanpa salah memahami antigen sendiri ini sebagai mikroba asing. Toleransi sentral menghilangkan limfosit T dan B yang berkembang yang reaktif terhadap diri sendiri. Jika tidak, sistem kekebalan menjadi terinduksi dan menyerang peptida sendiri. Oleh karena itu, toleransi sentral penting dalam menghilangkan klon limfosit autoreaktif sebelum berkembang menjadi sel imunokompeten penuh. Selanjutnya ada toleransi sentral limfosit T. Prinsip mekanisme toleransi sentral pada sel T adalah kematian sel T dan berkembangnya sel T regulator. Limfosit berkembang di timus akan menerima sinyal untuk apoptosis, menyebabkan sel mati sebelum terjadi maturasi. Beberapa sel TCD4+ imatur tidak mati, tetapi berkembang menjadi sel T regulator dan masuk ke jaringan perifer. Selanjutnya ada toleransi sel B. Toleransi sel B terjadi di sentral juga perifer. Reseptor pada sel B adalah imunoglobulin permukaan yang mampu mengenali antigen dalam bentuk natif. Pembentukan repertoide sel B terjadi dalam sumsum tulang, sedangkan pembentukan repertoide sel T terjadi dalam timus. Ada dua mekanisme utama pada terjadinya toleransi sentral sel B, yaitu sel B matur yang terbaca antigen natif pada saat maturasi aktif mengalami apoptosis atau sel B tersebut mengubah spesifitas reseptornya yang dikenal istilah reseptor editing. Reseptor editing adalah suatu proses rearrangement segmen gen reseptor imunoglobulin yang diinduksi antigen terus-menerus yang mengakibatkan perubahan spesifitas BCR sel reaktif. Baiklah, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Igu Dwi Setiawan dengan NIM 041. Jadi di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami, yaitu toleransi timus. Sel T di timus mempunyai peranan penting dalam eliminasi sel T yang dapat mengenali peptida pada protein diri. Dengan proses positive selection, sel akan bertahan melalui ikatan dengan molekul MHC. Ikatan ini akan menginduksi sinyal yang mencegah sel mati. Reseptor sel T yang gagal berikatan dengan molekul MHC di timus akan mati melalui apoptosis. Sel T yang bertahan dari proses ini akan berikatan dengan molekul MHC dan kompleks peptida diri yang ada di timus dengan afinitas yang berbeda-beda. Sel T yang mempunyai afinitas yang rendah bertahan dan berpotensial untuk meningkat MHC dan peptida asing dengan afinitas tinggi. Namun, sel T yang berikatan dengan MHC dan peptida diri di timus dengan afinitas tinggi mempunyai potensial untuk pengenalan dengan antigen diri di tubuh dengan konsekuensi induksi autoimunitas. Selanjutnya ada gagalnya toleransi timus. Alasan gagalnya toleransi timus adalah banyaknya peptida diri yang tidak diekspresikan dengan kadar yang cukup di timus untuk menginduksi negatif selection. Sebagian besar peptida yang berikatan dengan MHC di timus berasal baik dari protein intraseluler atau terikat membran yang ada di mana-mana, ataupun protein yang ada di cairan ekstraseluler, sehingga toleransi timus tidak diinduksi terhadap protein spesifik jaringan. Untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Kadek Widiani dengan NIM 042. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai mekanisme utama toleransi timus. Pada slide terdapat gambar tentang mekanisme toleransi di mana toleransi dapat terjadi melalui mekanisme apoptosis sel reaktif, respon energi terhadap antigen melalui sinyal sekunder yang hilang, regulasi respon akibat adanya kelebihan antigen, dan supresi aktif terhadap sel TR. Kemudian mekanisme toleransi dibagi menjadi 3 tahap, yaitu yang pertama apoptosis, yang kedua delesi, dan yang ketiga supresi sistem imun. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu mengenai apoptosis.
Distribusi molekul MCH2 terdapat pada APC seperti CD, yang berarti bahwa molekul organik spesies spesifik tidak dipresentasikan dengan kadar yang cukup untuk menginduksikan aktivitas sel T. Sejumlah besar sel antigen terpajang dengan APC yang memiliki banyak petanda. Sisa-sisa degrasi jaringan sendiri harus disingkirkan dan dihancurkan. Hal ini melalui proses apoptosis yang dapat mencegah tersebarnya inti sel, serta sejumlah mekanisme scavenger. Kemudian pada akhirnya melibatkan sistem komplement ACP seperti amyloid P dan CRP dalam serum. Kemudian jumlah reseptor pada fagosit dan defek komplement dengan fagositosis dapat berhubungan dengan autoimunitas. Baik, yang kedua ada delesi. Delesi yaitu proses yang didasarkan atas apoptosis, di mana mekanisme ini biasanya terjadi apabila sel T terpajang antigen dengan konsentrasi tinggi atau diaktifkan berlebihan. Proses ini dikenal dengan activated induced cell death yang diperantai oleh ekspresi fast maupun false yang sangat berlebihan. Interaksi phase dengan false pada permukaan sel TH yang berproliferasi mengaktifkan kaskade enzim caspase yang berakhir dengan apoptosis. Baik, presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai supresi sistem imun atau imun suppression. Perkembangan sel Treg dalam timus memerlukan interaksi antara TCR dan kompleks sel peptida atau MHC yang diekskresikan oleh sel-sel stroma dalam timus. Treg menunjukkan repertoire TCR yang poliklonal sehingga ia dapat mengenali berbagai jenis antigen. In vitro sel ini secara alamiah energik terhadap stimulasi TCR dan menunjukkan aktivitas supresi. Supresi oleh sel Treg dapat dimediasi oleh faktor-faktor terlarut atau interaksi langsung antar sel. Selanjutnya yaitu tentang mekanisme respon imun supresi sel T mediat. Dapat dilihat pada gambar, yaitu respon imun supresi sel mediat pada sel T CD4+ akan mengenali antigen, maka berdiferensiasi menjadi sel T regulator di timus dan jaringan perifer, yang dalam prosesnya akan memerlukan faktor transkrip yaitu FOXP3 dan memerlukan IL-2. Panah lebih besar dari timus dibandingkan dengan yang dari perifer, berarti sebagian besar sel-sel ini berasal dari timus. Sel T regulator menghambat sel T dan diferensiasi untuk menjadi sel T efektor dengan mekanisme kontak dependent atau dengan menghambat respon sel T APC. Treg yang diduga dibentuk dari timosit di timus, tetapi dapat pula di jaringan limfoid perifer. Sel Treg ini diperlukan untuk mengendalikan sel efektor yang teraktivasi sel Treg. Memerlukan juga fungsi sebagai pengendalian sel efektor dan pembentukan sistem toleran dengan cara tidak hanya sebagai supresor, namun juga pengatur sistem hemostasis. Sel Treg juga mempunyai daya kendali terhadap sel lain yang terlihat pada sistem imun. Kemampuan untuk mengendalikan sel lain ini mutlak diperlukan untuk menghindari terjadinya autoimun dan penolakan transplantasi. Sampai sekarang, mekanisme kerja dari sel Treg ini secara seluler dan molekuler sebelum sepenuhnya diketahui. Namun, ada bukti tentang pentingnya sel ini pada banyak aspek biologi. Perkembangan dan fungsi sel tergantung pada faktor transkrip sel FOXP3.
karena FOXP3 ini merupakan petanda spesifik intraseluler untuk drug. FOXP3 CD25 sebagai komponen reseptor IL-2 dan sitokin IL-2 merupakan hal yang penting dalam perkembangan, fungsi, dan kehidupan sel Treg. Mutasi FOXP3 pada manusia dan tikus juga yang dihilangkan gennya akan menyebabkan kelainan sistemik penyakit autoimun dan kehilangan self toleransi mirip pada dermatitis alergika, alergi makanan, hingga infeksi berat. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Niputulis Anjani dengan NIM 044. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tentang gagalnya toleransi timus. Alasan gagalnya toleransi timus sendiri adalah banyaknya petida diri yang tidak diekspresikan dengan kadar yang cukup di timus untuk menginduksi negative selection. Sebagian besar petida yang berikatan dengan MHC di timus berasal baik dari protein intraseluler atau terikat dengan membran yang ada di mana-mana atau protein yang ada di cairan ekstraseluler, sehingga toleransi timus tidak diinduksi terhadap protein spesifik jaringan. Kegagalan mekanisme diri toleransi dalam sel T yang menyebabkan keseimbangan antara aktivasi limfosit dan kontrol. Sebagai penyebab dari semua penyakit autoimun, kehilangan self-tolerance mungkin terjadi jika limfosit diri reaktif tidak dihapus atau dinonaktif selama atau setelah maturasi, dan jika APC diaktifkan sehingga antigen diri disajikan untuk sistem kekebalan tubuh secara imunogenetik. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 1 mengenai toleransi timus dan mekanisme kerjanya. Semoga bermanfaat dan terima kasih.